warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek yang kami buat dengan judul proyek yaitu analisis data prediksi penyakit jantung menggunakan model logistic regression dan random forest. Sebelumnya di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Fajrul Sorik Al-Fatih dengan NIM 19242025. Perkenalkan, nama saya Syafiq Oliwaraman Setiawan dengan NIM 19242115. Perkenalkan, nama saya Fauzia Julfa Hanifah dengan NIM 19241850. Oke, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Zulfa. Oke, baik. Di sini ada pendahuluan yaitu bab 1. Next. Di sini ada penjelasan ide. Ide adalah perangkat lunak yang menyediakan lingkungan terpadu untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode program, sehingga mendukung proses analisis data secara lebih efisien dan terorganisasi. Dan selanjutnya ada Google Colabs. Google Colabs, singkatan dari Google Collaboration, adalah platform berbasis cloud computing yang disediakan oleh Google. Google Colabs dapat mempermudah pengguna dalam mengeksekusi kode Python dalam lingkungan berbasis cloud tanpa perlu menginstal atau mengatur lingkungan lokal mereka sendiri. Selanjutnya ada Kaggle. Website Kaggle merupakan website yang menyediakan kumpulan database dari berbagai bidang dengan tujuan untuk menunjang penelitian di berbagai belahan dunia. Dalam proyek ini, Kaggle dimanfaatkan sehingga sumber data utama. Oke, selanjutnya ada Pandas. Pandas adalah pustaka open source untuk bahasa program Python untuk menyediakan struktur data dan fungsi untuk pustaka ini dirancang untuk memudahkan pengolahan data yang struktur seperti table data frame. Oke, selanjutnya ada Numpy. Numpy adalah pustaka Python untuk komputasi numerik berbasis array multidimensi yang menyediakan berbagai operasi matematika guna mendukung proses pengolahan dan persiapan data dan analisis dataset. Oke, selanjutnya ada Matplotlib. Matplotlib adalah pustaka visualisasi data Python yang berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik seperti grafik garis, batang, dan scatter guna mempermudah pemahaman dan interpretasi hasil analisis data. Oke, selanjutnya di sini ada Scikit-learn. Scikit-learn adalah pustaka Python yang menyediakan berbagai algoritma regresi, klasterisasi, serta evaluasi model. Pemanfaatan Scikit-learn dalam analisis data dibahas dalam penelitian yang menjelaskan penerapan algoritma machine learning menggunakan Python untuk pemodelan dan evaluasi data. Di sini ada sumber datanya, ada nama database, Hertfordshire dataset. Di sini ada link database dan jenis dataset, format dan jumlah atribut. Di sini ada 13 dan di sini ada sumber dataset. Oke, selanjutnya bab 2 akan dibawakan dengan Fajril.
Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 2. Nah, yang pertama yaitu business understanding. Di sini ada latar belakang. Nah, di sini adalah penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Dengan penyakit jantung koroner atau PJK sebagai jenis yang paling umum dan beresiko tinggi akibat penyempitan arteri koroner. Perkembangan data kesehatan memungkinkan analisis faktor risiko secara lebih akurat menggunakan pendekatan machine learning, algoritma seperti logistic regression dan random forest. Terbukti efektif dalam memprediksi penyakit jantung dengan performa klasifikasi yang baik berdasarkan metrik akurasi dan keandalan model. Next. Nah, tujuan dari proyek kali ini yaitu yang pertama menganalisis karakteristik dan pola data pada dataset heart failure prediction. Yang kedua menerapkan tahapan analisis data yang terstruktur pada dataset penyakit jantung. Ketiga, melakukan klasifikasi penyakit jantung menggunakan logistic regression dan random forest. Selanjutnya ada keempat. Keempat yaitu mengevaluasi kinerja model berdasarkan metrik akurasi dan metrik evaluasi lainnya. Yang kelima, membandingkan hasil model untuk menentukan algoritma yang paling optimal. Nah, selanjutnya ada latar belakang pemilihan model. Pemilihan model dalam analisis dataset penyakit jantung disesuaikan dengan tujuan klasifikasi dan karakteristik data yang digunakan. Logistic regression dipilih karena sederhana, mudah diinterpretasikan, dan umum digunakan dalam analisis data kesehatan. Sebagai pembanding, random forest digunakan karena mampu menangani hubungan non-linear dan memiliki performa yang baik pada dataset. Dengan kompleksitas sedang, penggunaan kedua model ini memungkinkan pembandingan kinerja klasifikasi secara objektif pada dataset penyakit jantung. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 yaitu adalah data understanding. Yang pertama ada mengumpulkan data awal. Dataset kesehatan yang berisi data klinis pasien dengan berbagai atribut medis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan kondisi kesehatan lainnya. Dataset ini digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasi kondisi pasien terkait risiko penyakit jantung berdasarkan variabel-variabel yang tersedia. Nah, yang pertama, fungsi import library. Nah, di sini ada beberapa fungsi import yang kami jalankan di Google Colab. Yang pertama ada import NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Sklearn Processing, Sklearn Model Selection, Sklearn Linear Model, Sklearn Ensemble, Sklearn Matrix, dan Sklearn Preprocessing. Nah, selanjutnya untuk melakukan fungsi yang dimana agar Google Colab bisa melihat dataset CSV yang sebelumnya sudah disediakan. Nah, di sini ada fungsi data Pandas read untuk melihat file data CSV pada project. Next. Nah, selanjutnya untuk mengetahui tipe-tipe data pada atribut atau field dalam file CSV, kita menggunakan data info. Nah, di sini ada beberapa atribut, yaitu ada 11 atribut. Yang pertama ada age, sex, chest pain type, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan akan dibawakan oleh Syafiq. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang data preparation dan modeling. Nah, ini ada memeriksa nilai dataset yang hilang. Nah, di sini hasil learning-nya menunjukkan false, yang berarti tidak terdapat data kosong dalam set ini. Nah, pada tahap ini dilakukan pemeriksa terhadap dataset untuk memastikan tidak ada terdapat nilai kosong atau missing value, atau juga data yang tidak lengkap sebelum melakukan proses analisis. Lalu ada memilih feature atau feature dan
target. Pada tahap ini, dilakukan pemilihan fitur dan target untuk menentukan variabel independen yang digunakan sebagai input model serta variabel independen sebagai output atau label klasifikasi. Pada kode ini berfungsi untuk memisahkan data menjadi fitur X sebagai input model dan target T sebagai label klasifikasi. Lalu ada encoding data kategori. Setelah dilakukan pemilihan fitur dan target, tahap selanjutnya adalah melakukan encoding pada data kategori agar seluruh fitur dapat diproses secara model machine learning. Kode ini digunakan untuk menyalin dataset agar hasil data tetap terjaga, kemudian mengubah atribut kategori menjadi bentuk numerik menggunakan metode label encoding. Lalu ada pembagian data latih objektif. Nah, kode ini tuh membagi data menjadi 80% data latih, yaitu yang X-train dan Y-train, dan 20% data ujian X-test dan Y-test. Parameter stratifi sama dengan Y digunakan untuk menjaga proporsi bertujuan agar hasil pembagian data dapat diproduksi. Nah, lalu ada di modeling, yaitu pembangunan model logistik regression. Pada tahap ini dilakukan pembangunan dua model machine learning atau logistic regression dan random forest untuk melakukan klasifikasi pada dataset penyakit jantung. Lalu ada prediksi dan evaluasi akurasi model. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi dan masing-masing model berdasarkan hasil prediksi terhadap data uji. Ya, coba lanjut. Bisa dilanjut? Amankah? Aman. Ya, boleh dilanjut, Pik. Boleh dilanjut, Pik. Oke. Dilanjut dari evaluasi model, data confession matrix, dan classification report. Nah, evaluasi ini digunakan untuk mengetahui performa model secara lebih rinci dengan menganalisis nilai precision, recall, dan F1 score, sehingga dapat menggambarkan kemampuan model dalam mengklasifikasi setiap kelas secara tepat. Melakukan matrik tersebut dapat diketahui tingkat ketepatan prediksi kemampuan model dalam mendeteksi kelas positif, serta keseimbangan antara precision dan recall yang dihasilkan oleh model. Nah, di sini ada visualisasi model random forest. Yang pertama itu ada feature important. Evaluasi ini menunjukkan tingkat kontribusi setiap fitur terhadap prediksi yang dihasilkan oleh model random forest. Melalui visualisasi feature importance, dapat diketahui fitur mana yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan model, sehingga membantu memahami peran masing-masing variabel serta meningkatkan interpretasi hasil permodelan. Nah, yang di sini yang paling atas itu kolesterol, lalu ada max HR, lalu ada expect, dan paling terakhir itu ada sex. Selanjutnya di visualisasi model random forest yang kedua ada ROC curve. Nah, di visualisasi ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dan membedakan kelas positif dan negatif.
dengan membandingkan nilai true positive rate dan false positive rate pada berbagai ambang keputusan. Nilai AUC atau area under the curve digunakan sebagai ukuran performa model secara keseluruhan, di mana nilai AUC yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan klasifikasi model yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari proyek ini itu menerapkan machine learning pada database penyakit jantung menunjukkan hasil yang cukup baik. Logistic regression digunakan sebagai model dasar, sedangkan random forest memberikan performa yang lebih optimal berdasarkan metrik evaluasi. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut di bidang kesehatan. Terima kasih. Udah guys. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.